salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, di tengah ketidakpastian situasi dan kondisi dunia ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk merenungkan kembali firman Allah, di mana satu-satunya tempat kita bisa mendapatkan kepastian. Mari kita memulai renungan kita dengan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Jadi kami percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan terangkat silat oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Hanya oleh kasih karunia-Mu saja Tuhan, kami dapat dipersatukan. Tuhan, di tengah ketidakpastian dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan kami, dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami kembali kepada-Mu, kami berlutut, kami berdoa, kami mohon penguatan dari-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, mari membuka kitab kita, di mana renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 19 ayat 1-5. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakiman. Karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Rekan-rekan, dalam setiap perhelatan olahraga di level internasional, terutama di cabang olahraga yang banyak diminati masyarakat seperti sepak bola dan bulu tangkis, ada satu momen yang ditunggu-tunggu, yaitu momen ketika pembagian piala atau medali bagi si pemenang pertama. Suasananya penuh dengan gegap gempita, teriakan yel-yel, tangisan haru, semua bercampur menjadi satu.
Dan kemudian suasana tersebut berganti menjadi suasana yang hikmat ketika bendera negara asal sang juara dinaikkan dan diiringi dengan lagu kebangsaan. Ada kelegaan sekaligus sukacita yang besar karena kemenangan yang diraih. Rekan-rekan, bacaan hari ini juga menggambarkan situasi yang serupa. Situasi di mana ada suasana yang gegap gempita karena ada kemenangan yang diraih di sorga. Kegirangan tersebut dari himpunan besar orang yang di sana karena pada Allah ada keselamatan, ada kemuliaan, dan ada kekuasaan. Dalam keperkasaannya ia telah menghakimi si pelacur besar, si jahat, yang pada bagian lain disebut Babel. Sebagai bentuk representasi dari sistem kekuatan jahat yang ingin menghancurkan manusia. Dalam pasal 14 ayat 8 dan pasal 17 ayat 6 disebutkan bahwa Babel itu memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel juga disebut mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Kekuatannya membujuk rayu dan membelenggu umat manusia. Hanya kedahsyatan kuasa Allah saja yang mampu mematahkan kekuatan Babel. Oleh sebab itu, tatkala keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaannya dinyatakan, himpunan besar di sorga bersorak-sorai mengagungkan Allah. Rekan-rekan, kita adalah orang yang diperkenankan Tuhan untuk berada dalam himpunan besar di sorga yang bersorak-sorai atas kemenangan Allah akan maut. Allah yang kita percayai ialah Allah yang amat dahsyat. Ia telah mengalahkan maut, bangkit, dan naik ke sorga. Keselamatan sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Hati kita telah dibasuh bersih oleh penebusan Kristus. Maka itu rekan-rekan, mari kita bersama-sama menjaga hati dan kehidupan kita. Jangan biarkan iman, hati, dan kehidupan kita dikotori oleh hal-hal duniawi. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus beradaptasi dengan banyaknya misinformasi dan dorongan untuk mendapatkan validasi. Tidak henti-hentinya mata kita membaca portal berita untuk mencari tahu jumlah kasus positif corona. Tidak henti-hentinya jari kita menelusuri Instagram untuk mencari tahu teman kita sedang memakan apa. Lalu kapan rekan-rekan? Kapan kita memejamkan mata untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kapan rekan-rekan kita menyatukan jari kita untuk mencari apa kehendak Tuhan pada dunia? Rekan-rekan, sebagai pemenang, sebagai kaum yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berpikir dan bertindak layaknya sekumpulan orang yang telah menang, yang sedang penuh hikmat dan penuh sukacita menjalani apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Rekan-rekan, sebelum menutup renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan hari ini Tuhan ingatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, sebagai kaum pemenang yang telah memperoleh keselamatan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan kami diingatkan kembali tujuan dan maksud dari hidup kami yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Kami yakin Tuhan melalui firman ini, Tuhan sadar dan Tuhan menyampaikan, mengingatkan kembali Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu ini Tuhan, mungkin ada beberapa yang sudah melenceng jauh Tuhan dari kebiasaan kami, disiplin kami untuk berdoa, untuk kembali merenungkan kehidupan kami, untuk kembali merenungkan firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami.
Kami bersyukur Tuhan, dan kami yakin Tuhan, kami anak-anak-Mu di Gerakan Pemuda Tuhan, kami dapat bersatu baik dalam pikiran dan tindakan. Kami kembali bertindak selayaknya kaum pemenang. Kami juga ingin berdoa Tuhan pada dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu dan hanya oleh kuasa-Mu saja Tuhan, kami dapat hidup hingga saat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu juga dunia ini dapat disembuhkan. Kami ingin berdoa Tuhan, pertama untuk tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi wabah ini. Tuhan berkati setiap orang, setiap dokter, setiap perawat, dan keluarga mereka. Tuhan bungkus tutup dalam kasih, agar kiranya Tuhan mereka dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat bersama-sama Tuhan meyakinkan diri. Kami dapat bersama-sama saling menguatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang mungkin di PHK dari kantornya Tuhan, dirumahkan. Kami juga berdoa mungkin ada rekan-rekan dari Gerakan Pemuda Tuhan yang pada saat ini dilanda ketidakpastian dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa Tuhan, walaupun jarak memisahkan kami, tapi dalam kesempatan ini kami bersatu Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menang. Kami telah melihat dan kami telah yakin apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, bagi kami, terlepas dari apa yang sedang setiap hari kami hadapi. Ya Tuhan, kuatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, terutama dalam bertindak dan berpikir layaknya seorang pemenang. Doa yang jauh dari sempurna ini biar disempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada hari ini sudah selesai. Apapun yang rekan-rekan sedang hadapi, yakin dan percayalah Tuhan sudah memiliki rencana yang indah untuk kita semua. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Amin.